Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Eka Fadila SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi kelas R02. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daivina Fadiah dengan nomor absen 16 dan NPM 2335516027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu tentang birokrasi sebagai memenuhi syarat tugas 1. Yang pertama, memasuki definisi birokrasi. Secara istilah, terdapat dari beberapa bahasa, yaitu dari bahasa Prancis bureau yang artinya kantor atau meja tulis, dari bahasa Yunani Sretain yang berarti mengatur, dan bahasa Inggris civil service, kemudian disebut juga public service atau public administration. Oleh karena kerja birokrasi ada pada suatu kantor organisasi formal, maka birokrasi dapat diartikan sebagai tipe organisasi yang mengerjakan kegiatan yang dilakukan banyak orang dan saling berkoordinasi. Menurut salah satu ahli, yaitu Weber, birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang diterapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Dengan demikian, birokrasi yang dimaksud adalah pengorganisasian secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Dari definisi yang sudah saya jelaskan, saya dapat menyimpulkan bahwa birokrasi merupakan struktur organisasi formal yang bekerja berdasarkan aturan dan hierarki yang jelas dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemerintahan secara efisiensi dan teratur. Birokrasi memiliki ciri pokok menurut Weber, yaitu yang pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarki. Yang kedua, jabatan yang disandang sesuai kompetensinya. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang diterima dan ditempatkan dalam bertugas sesuai dengan latar belakang ijazah dan melewati tahap ujian. Yang keempat, ASN menerima penghasilan tetap disesuaikan pangkat serta kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan sebagai pegawai pemerintah memiliki batas waktu bekerja atau dibatasi masa pensiun. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Nah, sebuah tata kelola pemerintahan juga memiliki ciri sebagai berikut ini, seperti berikut ini. Yang pertama, adanya hierarchy of control atau kewenangan top down dari atas ke bawah yang bisa disebut sentralisasi. Yang kedua, adanya aturan tertulis yang jadi rujukan bagi setiap tindakan. Yang ketiga, adanya spesialisasi fungsi atau adanya sub-sub bagian setiap departemen dan ada bagiannya lagi. Birokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan birokrasi yang pertama yaitu adanya kejelasan hierarchy of control atau wewenang dan mengetahui kesalahan. Jika sudah mengetahui kesalahan, bisa belajar dari kesalahan tersebut apa yang harus diperbaiki. Yang kedua, jenjang karir jika kinerja baik. Yang ketiga, merit system atau seseorang dipilih berdasarkan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan. Yang keempat, adanya pemahaman formal written itu penting. Selanjutnya, kelemahan birokrasi. Yang pertama yaitu train in capacity atau birokrasi berjalan sudah jelas ketika terjadi suatu hal yang baru, tidak mampu memikirkan yang baru karena sudah terbiasa dengan sesuai prosedur. Yang kedua, displacement of goals. Kesalahan pekerja menganggap tujuan organisasi sering selalu hal yang buruk. Selanjutnya, prinsip-prinsip birokrasi. Yang pertama, urusan kedinasan yang harus didasarkan pada asas kontinuitas. Yang kedua, tugas-tugas kedinasan bersifat impersonal
atau setiap pekerja tidak boleh membawa masalah personal. Yang ketiga, seseorang birokrat diberikan kewenangan khusus menjalankan tugasnya yang terkadang memaksa dan harus dilaksanakan dengan benar. Yang keempat, kewenangan yang dimiliki merupakan tanggung jawab dan kewenangan petugas di atasnya. Yang kelima, adanya pemisah antara urusan dinas dengan urusan pribadi. Yang keenam, segala urusan kedinasan harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang tertulis. Selanjutnya, dimensi-dimensi birokrasi terdapat 3. Yang pertama, birokrasi sebagai model atau tipe organisasi. Yang kedua, birokrasi sebagai sistem organisasi. Yang ketiga, birokrasi sebagai budaya atau tata nilai. Yang pertama yaitu birokrasi sebagai model atau tipe organisasi. Pada dimensi ini, birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang digunakan untuk menangani tugas besar dan kompleks seperti di pemerintahan atau di korporasi besar. Ciri-cirinya meliputi struktur hierarkis, pembagian tugas yang jelas, aturan formal, dan promosi berdasarkan prestasi. Contohnya, struktur organisasi kementerian yang memiliki direktorat-direktorat dengan tugas dan fungsi khusus mengikuti SOP dan peraturan formal. Selanjutnya yaitu birokrasi sebagai sistem. Birokrasi sebagai sistem menunjukkan adanya proses kerja yang sistematis dan teratur, serta digunakan sebagai alat kekuasaan dan pengendalian. Birokrasi bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga bisa menjadi kekuatan politik yang berpengaruh luas. Contohnya, sistem pelayanan publik berbasis digital yang mengikuti alur proses dari input warga, verifikasi, hingga output keputusan secara sistematik dan terstandarisasi. Dan yang terakhir, birokrasi sebagai budaya atau tata nilai. Pada dimensi ini menekankan pada nilai-nilai yang melekat dalam hubungan kerja birokratis seperti legalitas, disiplin, ketertiban, dan diskresi. Budaya birokrasi mendorong kesadaran hukum dan profesionalisme yang dalam bekerja. Contohnya, seorang ASN yang tetap bekerja sesuai prosedur dan tidak memihak dalam mengambil keputusan walau tekanan politik datang dari luar. Selanjutnya, hak, tanggung jawab, kewajiban, peranan birokrasi sebagai aparatur pemerintah. Yang pertama yaitu patuh pada peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, wajib membuat keputusan dan kebijakan tentang suatu hal. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan susunan pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Yang kelima, melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah struktur penting dalam sistem pemerintahan modern yang memiliki fungsi utama untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik secara efisien dan rasional. Birokrasi tidak hanya dilihat sebagai bentuk organisasi formal, tetapi juga sebagai sistem kerja yang kompleks dan budaya nilai yang mengatur perilaku aparaturnya. Ketiganya saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terstruktur, dan profesional. Namun demikian, birokrasi juga menghadapi tantangan seperti inefisiensi dan kekakuan yang perlu terus dibenahi melalui reformasi dan inovasi. Sekian hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jika merasa kurang jelas saya mohon maaf. Saya Daivina Fadiah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.